Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmatnya kita masih dapat mengemban amanah sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai ilmu tajwid, yakni ilmu yang mempelajari tentang ketentuan membaca Al-Quran secara baik dan benar, yaitu materi hukum nun sukun atau tanwin dan hukum mim sukun. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartilan, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan atau tartil ataupun bertajwid. Quran Surah Al-Muzammil ayat 4. Berdasarkan firman Allah tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita membaca Al-Quran dengan secara tartil ataupun sesuai dengan tajwidnya. Langsung saja masuk dalam pengertian bacaan nun sukun atau tanwin. Yang dimaksud dengan nun sukun adalah huruf nun yang dimatikan atau diberi harokat sukun atau harokat bulatan kecil. Adapun yang dimaksud dengan tanwin adalah suara nun sukun yang timbul pada huruf hijaiyah karena adanya harokat ganda yang disebut fathah tain yang barisnya ada di atas, kemudian kasrah tain barisnya ada di bawah, dan dhammah tain baris seperti huruf waw. Langsung saja hukum nun sukun atau tanwin. Hukum baca nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah terbagi menjadi 5 macam, yakni yang pertama iklab, kedua idgham bila gunnah, yang ketiga idgham bi gunnah, yang keempat izhar halqi, yang kelima ikhfa. Mungkin sebagian ada yang menjelaskan bahwasanya hukum baca nun sukun atau tanwin itu terbagi menjadi 4. Kenapa? Karena idghamnya dibuat 1. Nah, sedangkan materi di sini hukum baca nun sukun atau tanwin terbagi menjadi 5 karena idghamnya dibagi 2, yaitu idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Lanjut, pengertian, ketentuan, dan cara membaca. Yang pertama, iklab. Iklab artinya menukarkan atau merubah. Ketentuannya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya menjadikan bunyi nun sukun menjadi bunyi huruf mim yang disertai dengan dengung selama kurang lebih 2 harokat. Jadi huruf iklab itu ada 1, yaitu ba. Cara membacanya merubah bunyi nun sukun menjadi bunyi mim. Contohnya, wa anta hillum bihadzal balad. Nah, di sini ada lam yang diharokati tanwin dan setelahnya ada huruf ba. Tulisannya wa anta hillun bihadzal balad. Namun cara membacanya merubah bunyi tanwin menjadi menjadi bunyi mim.
wa anta hillum bihadzal balad. Nah, contoh yang satunya yaitu wa amma man bakhila wastaghna. Tulisannya wa amma man bakhila wastaghna. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya merubah bunyi huruf nun sukun menjadi bunyi mim. Wa amma man bakhila wastaghna. Lanjut, yaitu kemudian ada hukum bacaan idgham bila gunnah. Idgham sendiri berarti meleburkan atau memasukkan. Bila gunnah, bi dengan la gunnah tanpa dengung, bila gunnah dengan tanpa berdengung. Jadi ketentuan hukum bacaan idgham bila gunnah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam atau ro. Adapun cara membacanya memasukkan suara nun sukun atau tanwin sepenuhnya ke huruf lam atau ro tanpa disertai dengan dengung. Bila gunnah tanpa dengung. Contohnya fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Lam sukun diharokati tanwin bertemu dengan huruf lam setelahnya. Cara membacanya seakan-akan di huruf lam tersebut seperti ada berupa tasdid, langsung dimasukkan. Fawailul lil musallin, tulisannya fawailun lil musallin. Tapi cara membacanya memasukkan tanwin langsung ke huruf lam. Fawailul lil musallin. Selanjutnya contoh yang lain yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tulisannya walam yakun lahu kufuwan ahad. Tetapi cara membacanya memasukkan nun sukun ke huruf lam menjadi seakan-akan ada tasdid di huruf lam tersebut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita lanjut. Hukum selanjutnya yaitu idgham bi gunnah. Idgham tadi berarti meleburkan atau memasukkan bi gunnah dengan dengung. Kalau bila gunnah tanpa dengung, sedangkan bi gunnah dengan dengung. Ketentuannya apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 4 ini yaitu huruf waw, ya, nun atau mim. Cara membacanya yaitu memasukkan suara nun sukun atau tanwin sepenuhnya ke salah satu huruf yang 4 tadi yaitu waw, ya, nun, dan mim yang disertai dengan dengung. Contohnya fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Jadi nun sukun bertemu dengan huruf nun. Cara membacanya disertai dengan dengung. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Atau lain, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ba yang diharokati kasrotain bertemu dengan huruf waw. Jadi tanwin langsung dimasukkan ke huruf waw. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Selanjutnya izhar halqi. Izhar artinya jelas atau terang. Adapun ketentuannya yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, yakni ha, kho, ha, gho, ain, dan hamzah. Huruf yang 6 tersebut ini makhrajnya keluar dari tenggorokan. Halqi artinya tenggorokan. Cara membacanya huruf nun sukun atau tanwin tersebut dibaca jelas tanpa adanya dengung. Contohnya azabun alim.
adzabun alim. Tanwin bertemu dengan huruf hamzah, dibaca jelas. Kemudian contoh yang lain, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Nun sukun bertemu dengan huruf ha, dibaca jelas. Dan yang terakhir yaitu ada ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar. Dan ikhfa ini merupakan hukum bacaan yang kaya. Kenapa? Karena hurufnya ada 15. Sisa dari hukum bacaan iklab, idgham bila gunah dan izhar. Ketentuannya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 selain hurufnya iklab, idgham bila gunah dan izhar, itu ada ta, ada sa, ada jim, ada dal, ada zal, ada zai, ada sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf dan kaf. Cara membacanya yaitu memasukkan suara nun sukun atau tanwin secara samar-samar dengan diikuti suara sengau di hidung. Contohnya, saya la naron zata lahab. Saya la naron zata lahab. Tanwin bertemu dengan huruf zal, maka dibaca ikhfa secara samar-samar. Contoh lain, wa amma man ja'aka yas'a. Wa amma man ja'aka yas'a. Nun sukun bertemu dengan huruf jim, maka dikatakan hukum bacaan ikhfa yang dibaca samar-samar. Nah, itulah tadi hukum bacaan yang sukun atau tanwin, yaitu ada 5. Yang pertama iklab, hurufnya ada ba. Yang kedua ada idgham bila gunnah, hurufnya ada 4, yaitu idgham bila. Nah, itulah hukum bacaan yang sukun atau tanwin. Ada 5, yaitu yang pertama ada iklab, hurufnya ada 1, yaitu ba. Yang kedua ada idgham bila gunnah, hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Yang ketiga ada idgham bi gunnah, hurufnya ada 4, yakni mim, waw, ya dan nun. Yang keempat ada izhar, hurufnya ada 6, yakni hamzah, ain, ghain, ha, kho dan ha. Dan yang terakhir ada ikhfa. Ikhfa hurufnya yang paling banyak, yaitu ada 15. Oke, selanjutnya di sini ada soal, yaitu matching atau kita harus menyesuaikan antara bacaan dengan hukum bacaannya. Yang pertama yaitu ala siratim mustaqim. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Mim tadi merupakan salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi nomor 1 pasangannya yaitu yang C, idgham bi gunnah. Yang kedua yaitu wasawaun alaihim. Tanwin bertemu dengan huruf ain. Nah, ain tadi merupakan salah satu huruf izhar. Berarti nomor 2 pasangannya adalah yang D, izhar. Yang ketiga ada waka sandihako. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf dal. Maka hukum bacaannya yaitu ikhfa, karena dal merupakan salah satu hukum bacaan ikhfa. Yang keempat, innahu alimun bidzatis sudur. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Ba tadi merupakan
merupakan hurufnya iklab. Iklab tadi hurufnya ada satu, yaitu ba. Berarti nomor 4 pasangannya adalah yang A. Yang kelima yaitu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Nah, di sini terdapat hukum bacaan tanwin bertemu dengan huruf ro. Ro merupakan salah satu hurufnya idgham bila gunnah. Berarti pasangan nomor 5 ialah yang B. Selanjutnya yaitu ada bacaan surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, di dalam bacaan inna anzalnahu fi lailatul qadr, di sini terdapat hukum bacaan nun sukun bertemu dengan huruf zai. Maka dalam bacaan tersebut terdapat hukum bacaan ikhfa karena zai merupakan salah satu huruf ikhfa yang 15. Lanjut, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, di sini terdapat hukum bacaan tanwin bertemu dengan huruf mim. Maka hukum bacaannya yaitu idgham bi gunnah. Mim merupakan salah satu huruf idgham bi gunnah. Kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, di sini terdapat hukum bacaan nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Ya, kaf merupakan salah satu hurufnya ikhfa. Dan salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanwin bertemu dengan huruf ha. Maka di dalam bacaan tersebut terdapat hukum bacaan izhar. Karena ha merupakan salah satu huruf hukum bacaan izhar. Selanjutnya kita masuk pada materi hukum mim sukun. Mim sukun adalah huruf mim yang berharokat sukun. Hukum bacaan mim sukun apabila diikuti huruf hijaiyah maka terbagi menjadi 3, yakni yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mutamatsilain atau biasa disebut dengan idgham mimi, yang ketiga ada izhar syafawi. Ini saja termasuk pengertian, ketentuan, dan cara membaca. Ikhfa syafawi artinya samar-samar. Adapun ketentuannya yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, kalau hukum nun sukun tadi ba juga disebut iklab, tetapi nun sukun bertemu dengan ba maka iklab. Sedangkan di sini hukum bacaan mim sukun bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya yaitu ikhfa syafawi. Cara pengucapannya yaitu mim tampak samar atau bibir tanpa ditekan kuat disertai dengan gunnah. Gunnah tadi artinya ialah berdengung. Contohnya taramihim bihijaratin. Nah, tanwin bertemu dengan ba maka dibaca gunnah. Taramihim bihijaratin. Oke. Selanjutnya yaitu ada idgham mutamatsilain atau biasa disebut dengan idgham mimi. Artinya yaitu memasukkan dua huruf yang sama. Ketentuannya apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, inilah maksud dari dua huruf yang sama. Mim bertemu dengan mim maka dikatakan hukum bacaan idgham mutamatsilain ataupun idgham mimi. Adapun cara pengucapannya yaitu harus disertai dengan gunnah juga, harus berdengung. Contohnya alaihim muqsadah. Apabila mim sukun bertemu dengan mim maka dibaca gunnah juga.
Selanjutnya yaitu ada izhar syafawi. Izhar syafawi artinya jelas di bibir. Izhar jelas, syafawi artinya ialah bibir. Adapun ketentuannya yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain huruf mim dan ba, maka cara membacanya yaitu dengan jelas tanpa gunnah. Mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba, maka dibaca jelas. Ba tadi merupakan hukum bacaan ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu ba, maka ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu dengan mim, maka idgham mutamatsilain. Nah, sedangkan izhar syafawi ini yaitu mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba. Berarti ada hamzah, ada ta, ada dal dan selainnya. Cara membacanya tadi harus jelas dan tanpa didengung. Contohnya, alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi mim sukun bertemu dengan huruf fa, maka dibaca jelas izhar syafawi. Oke, selanjutnya di sini ada Quran surah Al-Quraisy. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shaib. Nah, di dalam bacaan ilafihim rihlatasyita'i was-shaib, di sini terdapat hukum bacaan mim sukun bertemu dengan huruf ra. Maka di dalam bacaan tersebut dinamakan hukum bacaan izhar syafawi karena ra merupakan salah satu huruf izhar syafawi. Kemudian falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, di dalam bacaan alladzi at'amahum min ju', ada mim sukun bertemu dengan mim, bertemu dengan hurufnya sama, maka dibaca gunnah, yaitu pembacanya yaitu idgham mutamatsilain ataupun idgham mimi. Mim sukun bertemu mim dinamakan idgham mutamatsilain ataupun idgham mimi. Selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan huruf jim. Min ju. Nun sukun bertemu dengan huruf jim, maka hukum bacanya yaitu ikhfa karena jim merupakan salah satu hurufnya ikhfa. Kemudian ada lagi tanwin bertemu dengan huruf waw. Huruf waw, maka dibaca dengung. Hukum bacanya yaitu idgham bi gunnah. Tanwin bertemu dengan waw dinamakan hukum bacaan idgham bi gunnah. Kemudian ada lagi wa amanahum min khauf. Mim sukun bertemu dengan mim juga, maka dinampakkan hukum bacaan idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Dan yang terakhir ada nun sukun bertemu dengan huruf kha, maka harus dibaca jelas yaitu izhar halqi. Kha termasuk salah satu huruf izhar halqi. Nah, itulah tadi macam-macam hukum bacaan mim sukun, yaitu ada 3. Yang pertama ikhfa syafawi, yaitu hurufnya ada 1 yaitu ba, mim sukun bertemu ba. Yang kedua ada idgham mutamatsilain atau idgham mimi, yaitu hurufnya ada 1 yaitu mim. Mim sukun bertemu dengan mim, maka dinamakan idgham mutamatsilain. Dan yang terakhir ada izhar syafawi. Hurufnya yaitu paling banyak huruf yang mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Maka ada banyak ya, ada ta, ada sa, ada jim dan selainnya. Nah, mungkin hanya ini sampai di sini saja materi kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di dalam membaca Al-Qur'an. Oke, kurang lebihnya saya